Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dalna Yusnita, NIM 2233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah Komunikasi Perpajakan, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Surat Menyurat dalam Perpajakan di Era Digital 4.0. Baiklah, apa itu pengertian dari surat? Surat adalah alat komunikasi yang berupa tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Yang memiliki persyaratan khusus yaitu penggunaan kertas, penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, penggunaan bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan yang bertujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Kemudian, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat akan menulis sebuah surat? Yang pertama, penulis tidak boleh didahului kata sapaan yang berupa istilah hubungan kekerabatan. Yang kedua, jika menggunakan kop surat dan di dalamnya sudah tercantum alamat kantor, pada bagian tanggal tidak perlu didahului nama kota. Kemudian yang ketiga, pada bagian alamat tujuan tidak perlu diawali dengan kata kepada, tetapi langsung yang terhormat atau YTH. Dan keempat, bahasa harus efektif, singkat, dan jelas. Kelima, surat dagang dikirim bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama badan. Dan yang keenam, pada bagian alinea penutup, sering ditulis kata-kata atas perhatiannya. Rumusan itu kurang tepat, seharusnya atas perhatian saudara. Kemudian, apa aja unsur-unsur dari surat tersebut atau surat resmi? Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal pengiriman surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, hal atau perihal. Yang kelima, lampiran. Yang keenam, alamat yang akan dituju. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, penutup surat. Yang kesepuluh, tanda tangan pengirim surat. Dan terakhir, tembusan. Ada beberapa surat-surat yang termasuk dalam perpajakan, ataupun surat-surat dalam pajak. Yang pertama ada surat ketetapan pajak. Apa sih surat ketetapan pajak ini? Surat ketetapan pajak ini meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan ataupun surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak ini berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Yang kedua ada surat pemberitahuan atau SPT, yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perpu Perpajakan. Kemudian ada surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada yang terakhir surat paksa. Kemudian ada fungsi surat dalam perpajakan. Fungsi surat yang pertama sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya ada sebagai alat pengingat.
Artinya karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Kemudian ada sebagai wakil penulis. Sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Kemudian ada sebagai alat untuk memperpendek jarak dan penghemat tenaga. Dan terakhir sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Jadi kesimpulan dari surat menyurat dalam perpajakan di era digital 4.0 ini adalah surat menyurat ini merupakan kegiatan penanganan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Di dalam perpajakan, surat ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak untuk mendapatkan tanggapan dari wajib pajak tentang isi surat, serta ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat atau wajib pajak. Dengan demikian, surat menyurat dalam perpajakan di era digital ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara pada zaman yang sudah modern. Fiskus pajak tidak lagi menyampaikan informasi lewat surat tetapi melalui internet dengan menggunakan berbagai situs untuk mempermudah penyampaian informasi seputar pajak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.